Pian TVRI melaporkan. Sebagian besar anggota Komisi 5 DPR RI menegaskan azas kabotage dalam Inpres 5 dan Undang-Undang Pelayaran tidak mengalami perubahan. Komisi 5 DPR RI menilai azas kabotage sudah final. Dengan demikian, setelah tanggal 7 Mei 2011, tidak ada lagi kapal berbendera asing beroperasi di Indonesia. Dalam rapat pembahasan rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Pelayaran, Komisi 5 DPR dengan beberapa perguruan tinggi dan industri pelayaran nasional di gedung DPR kemarin, pimpinan rapat Muhyiddin M. Said dan beberapa anggota dewan lainnya sepakat menyatakan bahwa tidak ada perubahan azas kabotase dalam Undang-Undang Pelayaran. Dalam Undang-Undang Pelayaran secara tegas melarang kapal berbendera asing beroperasi di Indonesia mulai 7 Mei 2011. Ya, justru itu kita harus tahu persis karena teman-teman dari ILUNI tadi, dari asosiasi-asosiasi seperti INSA dan lain merasa bahwa itu mereka keberatan, bahwa itu bisa merugikan perusahaan-perusahaan kita atau perusahaan-perusahaan pelayaran kita. Oleh karena mereka meminta supaya ini jangan minta supaya ditolak. Rencana revisi Undang-Undang Pelayaran mendapat penolakan dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Organisasi Industri Perkapalan Nasional. Pasalnya, kapal asing tidak boleh beroperasi di Indonesia kecuali bermitra dengan kapal nasional. Begitupun kepemilikan saham perusahaan patungan mayoritas milik pengusaha nasional. Mereka itu usaha yang punya kapal asing bisa bekerja sama dengan pengusaha Indonesia. Kemudian nanti dengan joint venture mereka bisa mengubah kapal menjadi bendera Indonesia. Kan seperti kita ketahui di Undang-Undang Pelayaran itu disebutkan bahwa mulai tahun 2011 ini, mulai tanggal 7 Mei 2011 nggak boleh ada kapal-kapal asing di Indonesia. Rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR, Ikatan Alumni Universitas Indonesia menyampaikan 3 poin penolakan revisi Undang-Undang Pelayaran. Antara lain, alumni mendukung usaha galangan dan industri kapal Indonesia dan memberikan sanksi kepada kapal asing yang beroperasi di Indonesia. Penolakan sama juga datang dari Dewan Perkapalan Indonesia dan Indonesia National Shipowner Association (INSA). Kita dukung, Komisi 5 dukung. Tapi info Indonesia. Sekarang bola sudah berputar. Ternyata pihak Eropa juga sekarang ingin masuk ke Aceh. Tapi apa yang dilakukan benar, Pak? Sampai kiamat pun kita belum tentu sudah masuk. Dia Commonwealth. Itu adalah Indonesia. Kita bukan Commonwealth. Kemudian ini langsung Pak di ruangan saya dia bicara Pak. Apa yang kamu butuh? Sekarang ini yang paling terjamah itu adalah Cina. Karena apa yang berkata dari 128 dia memang benar, ya walaupun ada yang kurang-kurang, tapi yang bagus sudah banyak. Apakah kita sudah siap? Kita sudah siap. Yang 3 ekor dibilang tadi itu kita punya semua Pak. Ada kita punya. Kita sudah dapat janji juga dari pemerintah bahwa status tahun itu akan diberikan 100%. Karena itu satu persyaratan. Soal lifting tadi ada pertanyaan. Terima kasih Pak. Pimpinan Komisi 5 yang saya kemarin disandungkan itu sejak tahun 2007 Pak. Kita melakukan survei terhadap 20 K3S Indonesia yang memiliki apa bisa diterima? Bisa aja Pak, karena itu berdasarkan dari amandemen. Seperti kita tahu di pasal 57 tadi Adida itu ngasih kasihan dengan DPR yang udah punya kerjaan begitu banyak, sekarang dikasih lagi kerjaan gitu loh untuk merubah revisi yang sebenarnya nggak perlu. Karena kalau mereka udah melakukan hal kewajiban mereka dari dulu, itu udah nggak perlu lagi Pak kita seperti ini gitu loh. Karena semua kapal itu udah berubah jadi kapal Indonesia gitu loh. Ya, itu yang saya rasa yang sebenarnya di pasal 57 kemudian kita lihat undang-undang mengenai sanksi, otomatis mereka akan mengikuti Pak, saya bilang. Karena kalau mereka nggak ngikuti, mereka nggak akan bisa kerja di Indonesia gitu loh. Jadi itu satu, dan kemudian mengenai ini saya mungkin tambah karena tadi Pak Michael minta data. Ini saya sedih sekali Pak ya, ada data 3 data bisa saya sampaikan. Sesudah Undang-Undang nomor 17 itu diundangkan, BP Migas pasti mengeluarkan kepada 3 kapal ya Pak ya, Sigut 11 Neon, kemudian saya nggak sebut namanya ya Pak ya, kontrak lagi ada 3 kapal yang berlaku dari 1 September 2008 sampai September 2014, dari 2009 sampai 2012.
dari 2008 sampai 2012. Kan jadi bingung Mbak saya. Mereka sebenarnya kan udah tahu buat undang-undang pelayaran itu kan, nggak boleh lagi. Jadi saya nggak berhubungan, kasihan teman-teman di pelayaran gitu. Mereka udah setengah mati membuat undang-undang pelayaran, bapak-bapak tahu gimana susahnya sampai jadi itu. Kemudian tiba-tiba satu quote departemen yang tidak membina pengusaha di situ, kemudian langsung membuat peraturan yang sangat bertentangan. Malah ada satu dari kawan di INSA ya, kalau saya nggak salah, itu kemarin ini Pak, maka itu bisa protes, tapi kasihannya protesnya ke perhubungan, mestinya nggak ke perhubungan, protesnya mestinya ke BPJS atau ESDM. Ada satu kapal yang mestinya udah berakhir tahun Desember 2010, kemudian diteruskan dengan kapal asing lagi. Jadi kan emang bener-bener saya lihat nggak berpihak gitu loh Pak. Jadi saya sayangkan sekali kalau yang namanya DPR dikasih keranjang sampah ya, quote-quote ya, kerjaan rumah yang udah sebenarnya nggak mesti lagi ditimpakan kepada DPR gitu loh Pak. Jadi mestinya dilakukan tuh ya benar-benar seperti amanat dari impres. Ya. Pentingin informasi ini Bu, Bunda, ya, terkait dengan surat bersama-sama. Artinya pemerintah harus memberikan pembinaan terhadap teman-teman yang terkait dengan usaha-usaha di bidang galangan kapal itu. Oke, seperti tadi bahwasanya target 2 Februari yang tidak tercapai. Apakah nanti akan DPR akan memanggil, terutama Komisi 5 ini akan memanggil pihak-pihak terkait seperti ini? Jadi sebelum direvisi ini, semua pemangku kepentingan kan Komisi 5 akan memanggil, termasuk juga BPH Migas. Kami akan memanggil apa sebenarnya yang terjadi di dalam permasalahan masalah lift minyak ini. Apakah betul-betul kan hanya masalah kapal itu, atau ada hal-hal lain seperti yang dikatakan tadi bahwa ada memang menyangkut masalah cuaca, menyangkut masalah pemeliharaan. Jadi banyak terkait dengan itu. Tidak semata-mata menyangkut masalah kapal itu. Kalau kondisinya seperti ini kan merugikan perusahaan nasional kita, bagaimana? Apakah DPR tidak mendorong? Ya justru itu kita harus tahu persis karena teman-teman dari Iluni tadi, dari asosiasi-asosiasi seperti INSA dan lain merasa bahwa itu mereka keberatan, bahwa itu bisa merugikan perusahaan-perusahaan kita atau perusahaan-perusahaan pelayaran kita. Oleh karena mereka meminta supaya ini jangan minta supaya ditolak. Oleh karena itu saya katakan bahwa kami di DPR tentu harus melakukan mekanisme yang telah ada. Kita harus membahas, kemudian kita harus melihat fakta yang terjadi di lapangan. Perlu nggak sanksi diberikan pada keberadaan masih kapal-kapal asing ini? Karena sudah sesuai undang-undang. Ya kalau sesuai dengan undang-undang pada tanggal 7 Mei nanti, kalau tidak direvisi undang-undang ya harus diberikan sanksi, tidak bisa tidak. Harus hengkang. Ya harus hengkang dari, kecuali dia berbendera merah putih. Karena perintah undang-undang sudah demikian. Oleh karena itu pemerintah memang berkeinginan untuk melakukan revisi undang-undang ini. Tapi menurut teman-teman bahwa itu tidak perlu. Oleh karena itu kami perlu bahan untuk itu, untuk mengkaji secara mendalam. undang-undang pertanahan. Dia akan membawa dia juga sama-sama. Menurut para pemangku kepentingan tidak bahwa ini pemerintah. Kamu apa lebih sibuk dari saya? Kita lagi mau buat direktur ya. Nanti telepon saya aja. Enggak ya, karena kita 99 tahun lagi. Tapi mata keluar kota. Sehingga pada dari Fakultas Teknik Indonesia dengan Pak Inkapo, kita harapkan bahwa DPR nanti tidak menyetujui ya revisi undang-undang pelayaran khususnya untuk pasal
341. Karena di sini kita melihat bahwa sebenarnya untuk kapal-kapal offshore itu, kalau memang mau dicari jalan keluar, mereka itu usaha yang punya kapal-kapal asing bisa bekerja sama dengan pengusaha Indonesia. Kemudian nanti dengan joint venture mereka bisa mengubah kapal menjadi bendera Indonesia. Kan seperti kita ketahui di Undang-Undang Pelayaran itu disebutkan bahwa mulai tahun 2011 ini, mulai tanggal 7 Mei 2011 nggak boleh ada kapal-kapal asing di Indonesia. Dan itu adalah penerapan dari azas kabotas yang memang diakui dalam Undang-Undang Pelayaran. Jadi kami mengharapkan bahwa pemerintah akan konsekuen melaksanakan Undang-Undang Pelayaran ini. Kita ketahui jangan sampai kepentingan daripada swasta bisa mengalahkan kepentingan dari publik. Anda juga sebenarnya adanya sanksi bagi kapal-kapal asing yang jika masih di dalam batas itu masih tetap beroperasi dan tidak menggunakan otomatis dengan kalau kapal-kapal asing itu masih beroperasi dengan bendera asing dan akan di dalam Undang-Undang Nomor 17 disampaikan di pasal 3 di pasal yang menyatakan bahwa kapal yang melayani di perairan Indonesia mesti berbendera Indonesia, otomatis mereka kena sanksi. Sanksinya adalah paling baik 600 juta dan atau sanksi di penjara 5 tahun. Kabarnya alasannya kan mengenai target lifting minyak kita kan tidak tercapai sehingga keberadaan kapal asing masih dibutuhkan di. Nah itu yang saya bilang masih kalau mengenai lifting itu masih bisa kita bicarakan dan diskusikan karena disampaikan oleh teman-teman tadi dari ITS bahwa sama sekali tidak menyebutkan bahwa lifting itu bisa yang menyebabkan azas kabotas yang menyebabkan lifting itu terganggu. Seperti disampaikan juga oleh Pak Wapres Budiono pada waktu memberikan penerangan di RRI dinyatakan bahwa beliau ada 6 poin yang menyebabkan lifting itu terganggu tapi tidak sama sekali menyebutkan adanya pelaksanaan azas kabotas.